dari sini, yaitu verse 2 kita baca. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, saudara, kalau saudara pikirkan, kenapa mereka kumpul? Ada yang pernah mikir nggak? Waktu saya baca pertama kali saya mikir, why are they there? Kenapa mereka di sana? Ada 7 orang, mereka tadinya mulai dari Yerusalem, saudara. Tapi tiba-tiba murid-murid ini semua berada di Galilea. Ada suatu reason kenapa mereka berkumpul di situ. Mereka nggak hanya jalan-jalan, turisan, enggak. Tapi ada suatu reason kenapa mereka berkumpul di situ. Kita baca, kita buka di Matius 28 ayat 10 mengatakan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi di sini dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Go and tell my brothers to go to Galilee. Tuhan Yesus memberikan mereka instruksi untuk kembali ke Galilea. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kembalilah ke Galilea. Jadi yang pertama yang kita bisa belajar dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, pada saat semuanya sudah selesai, pada saat kita mengalami suatu kehidupan yang kembali ke tempat kita semula, mungkin sudah gak ada excitement lagi pada saat itu, karena kita mungkin sudah mengikut Tuhan begitu lama, mungkin kita waktu itu sudah pergi retreat, kita sudah kembali ke tempat kita semula di mana kita dibawa. Yang pertama yang kita belajar, Tuhan selalu membawa kita ke tempat kita pertama kali kita mengenal Tuhan. Tuhan selalu membawa kita ke tempat pertama kali. Maka ditunjukkan, Yesus membawa mereka ke tempat semula pada saat mereka dipanggil Tuhan. Yang nyuruh itu Tuhan, mereka gak kumpul asal kumpul. Tapi Tuhan Yesus memberikan instruksi kepada mereka untuk pergi ke Galilea. Ada suatu instruksi yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita harus bisa melihat, realize, bahwa dalam segala keadaan yang kita miliki, Tuhan masih memberikan instruksi. Dan instruksinya seringkali kita harus ingat kembali kepada kehidupan pertama kali waktu Tuhan bawa kita, saudara. Di sini pun begitu. Nah, kita teruskan. Yang kedua, verse 3 dibacakan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi di sini Simon Petrus mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Bahasa Greeknya yang dipakai untuk ini yaitu hubagu. Artinya kira-kira literally means I retire. Mungkin dalam keadaan kehidupan kita seringkali seperti Simon Petrus. Alkitab nggak menjelaskan kenapa Simon Petrus mengatakan, you know what, ini mungkin kelamaan dia nunggu Tuhan Yesus di sana. Kita nggak ngerti apakah dia kelamaan menunggu Tuhan Yesus jadi dia nggak sabar, atau dia sendiri sudah merasa disappointed karena Tuhan gak kunjung datang. Mungkin dia disappointed juga dengan apa yang dia lakukan karena dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mungkin dia disappointed dengan teman-teman yang lain. Kita gak tahu exactly kenapa dia mengatakan, you know what, I'm gonna retire. Mungkin juga excitement di dalam kehidupan lama dia. Pada saat dia berada di Galilea, pada saat dia menunggu Tuhan Yesus, dia melihat, oh, dulu begitu indahnya aku bisa fishing, mancing ikan. Bagi orang yang mancing ikan, maybe that's something yang excited gitu, bisa mancing ikan gitu ya. Berapa dari saudara yang mancing? Enggak banyak berarti. Ya. Berapa dari saudara yang suka makan barbecue? Paling belakang angkat tangan semua. Jadi kadang-kadang dari kehidupan lama kita, dia pun menghadapi sesuatu yang sama. Petrus pun menghadapi sesuatu yang sama. Mungkin juga dia melihat kembali kehidupan dia pada saat dia berada di tempat yang sama, dia melihat kembali. Tempat ini dulu aku 3 tahun yang lalu aku menyerahkan diri kepada Kristus. Tapi mungkin dia merasa
selama ini semua waktu yang aku buang, kehidupan yang aku tinggalkan, apakah worth it anymore? Apakah suatu yang worth it, bahasa Indonesianya apa? Suatu yang layak atau suatu yang berharga untuk aku buang. Pada saat itu Simon Petrus dihadapkan suatu pilihan. Dihadapkan suatu pilihan, sama seperti kehidupan kita pun seringkali kita dihadapkan suatu pilihan, saudara. Dihadapkan suatu pilihan, apa yang kita mau pilih dalam kehidupan kita. Simon Petrus pun menghadapi hal yang sama. Mungkin dia melihat, aduh begitu indahnya ya. Mungkin dia punya teman-teman lama di tempat itu. Dia menemui teman-teman lama dia yang sedang fishing. Dan dia melihat, wow, 3 tahun aku udah meninggalkan tempat ini. Wow, sudah 3 tahun aku meninggalkan kehidupan lamaku yang begitu berharga. Dan pada saat itu dia mulai berpikir, should I wait for Christ? Apakah aku harus menunggu Tuhan? Atau aku akan melakukan apa yang aku lakukan? Pada saat itu Simon Petrus mengatakan, you know what, I'm going to retire. Dalam bahasa Yunaninya hypago, artinya literally retire. Walaupun dikatakan I'm going fishing dalam bahasa Inggrisnya. Jadi pada saat itu Simon Petrus mengatakan, Yan, you know, mungkin ini lebih fun. Let me just do this. Seringkali dalam kehidupan Kristen kita pun demikian, saudara. Kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, kita dihadapkan dengan hal-hal yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin kebiasaan kita waktu lama, kebiasaan kita sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Seringkali kita dihadapkan pilihan, saudara, sama seperti Simon Petrus pada saat itu. Tapi pada saat itu dia belajar, saudara. Kita lihat verse 4 mengatakan, verse 3 mengatakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi dia sudah decide, ya udahlah, saya nggak nunggu lagi, saya pergi fishing aja. Dan teman-temannya pun ternyata sama juga. Mereka mengatakan, ya oke, yuk, let's go together. Jadi mereka semua pergi bareng-bareng, meninggalkan. Nah, tapi malam itu mereka nggak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. It's an old, kalau kita baca berulang kali, kita sering kali udah lihat ya, ilustrasi di mana Yesus mengatakan throw and then tiba-tiba dapat gitu ya. Sering kali kita udah sering lihat gitu. Tapi yang very interesting di sini ditunjukkan yaitu tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh. Nah, pertanyaan yang saya sering kali pikirkan kalau waktu saya membaca firman ini, waktu saya baca saya mulai mikir gitu. Jadi sebetulnya apakah nggak ada ikan di sebelah kiri? Saya sempat mikir itu. Terus saya pikir, apakah nggak ada ikan sebelah kiri? Makanya Tuhan Yesus bilang sebelah kanan. Nah, saya mikir itu kan. Itu yang pertama yang jadi pertanyaan saya. Yang kedua menjadi pertanyaan saya. Nah, apakah mereka ini belum menjalan ke sebelah kanan? Makanya Tuhan Yesus bilang menjalan sebelah kanan. Ya kan? Masa tukang ikan nggak tahu mancing di mana sih? Kita kalau dulu pergi ke crabbing ya saudara, kita rame-rame, mungkin we need to do it again supaya kita remember gitu. Tapi waktu dulu kita pergi crabbing, kalau yang sudah heavy class gitu, yang profesional gitu ya, kayak Om Simon gitu, dia mancing set sekali udah, dia tinggal di situ, diem gitu berjam-jam bisa diem. Tapi bagi kita yang muda-muda ya, kita masih muda gitu, termasuk saya, gitu, kita mancing 15 menit gak dapet, gak tahan, pindah. Pikirnya pindah bisa dapat gitu. Set, gak dapat lagi. Pindah lagi. 15 menit setengah jam. Wah, gak dapat apa-apa, pindah lagi. Lempar gitu. Hopefully dapat. Nah, saudara, kalau saudara orang yang fisherman yang nangkap ikan, kira-kira dicoba nggak segala cara untuk dapetin ikan? Kalau kita aja nyoba loh, kita nggak perlu aja mencoba, apalagi mereka. Mereka sudah mencoba segala cara pada saat itu, tapi mereka nggak dapet. Nah, masa orang yang sudah pro, mereka nggak memikirkan untuk lempar ke sebelah kanan perahu sih? Kira-kira sudah coba belum? Kalau saudara jadi saya
Kalau kita melihat firman ini, kira-kira sudah coba belum? Jawabannya pasti sudah coba. Seringkali kita dalam orang bisnis kita sering mengatakan gitu ya, bukan orang bisnis tapi orang general gitu, kita ada suatu kata-kata peribahasanya saya lupa exactnya, tapi seperti inilah kira-kira. Kalau saudara mencoba sesuatu hal 2 kali dan hasilnya sama, dicoba 3 kali hasilnya pun sama, benar nggak? Ya kan? Coba sekali sama, coba 2 kali sama, mana mungkin coba 3 kali hasilnya nggak sama, nggak mungkin. Hanya orang bodoh yang memikirkan bahwa kita coba 2 kali atau 3 kali hasilnya akan berbeda. Banyak perkataan begitu dalam dunia bisnis. Jadi Anda udah nyoba sekali, nyoba 2 kali hasilnya sama, 3 kali ya pasti sama lah, nggak mungkin nggak sama. Kita bodoh dong kalau kita pikirkan hasilnya nggak sama. Tapi you know what? Seringkali dalam kehidupan kita bersama Tuhan melakukan something yang suatu mujizat yang very unnatural dalam kehidupan kita. Jadi kita perhatikan di sini, di dalam Tuhan, the same thing was done. Hal yang sama dilakukan oleh mereka. Mereka udah menangkap, sudah coba. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, lempar ke sebelah kanan. Dan pada saat itu mereka mikir, bukannya sudah pernah dilempar sebelah kanan? Kok dilempar lagi? Kenapa kita mesti melemparkan lagi? Nah, tapi di dalam Tuhan, saudara, ada, tiba-tiba ada ikan di sana. Nah, saya pernah sharingkan dulu sekali banget. Gak tahu Yogi sama Suryani masih ingat atau enggak, but it was a long time ago when they were together with us. Saya pernah sharingkan. Ini kalau menurut saya ya, ini seperti Finding Nemo gitu. Ikan-ikannya tiba-tiba sama Tuhan diarahkan ke sana. Jadi ikan-ikan yang tadinya di mana-mana, Tuhan arahkan ke satu tempat. Nah, yang very interesting lagi yang kita bisa pelajari yaitu kalau kita baca di Lukas 5 ayat 1-11 yang tadi saya bacakan kepada saudara. Saudara compare one to the other. Yang saya sangat menemukan sangat interesting adalah Tuhan membuat suatu mujizat yang lebih dahsyat lagi dari yang di Lukas. Seringkali kalau saya baca sambil lewat aja saya pikir, oh ini something yang sama. Ternyata enggak. Karena di dalam Lukas 5 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, marilah kita pergi ke dalam dan di sana kita lemparkan jala. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi apakah tempatnya itu tempat yang sama? Belum tentu. Mereka sudah mencoba menangkap ikan di laut yang besar dan pada saat itu Tuhan Yesus bawa ke tempat di dalam, kita lemparkan lagi. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tapi apakah tempatnya the same exact spot? Belum tentu. Tapi kalau yang kedua ini, karena boatnya move, perahunya move ke dalam. Sedangkan di sini Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat yang really different daripada yang Tuhan Yesus lakukan.